Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Saudaraku pendengar Persada FM dan 9 radio jaringan, tahun ini Basarnas sudah berusia 50 tahun. Hal ini tentu menjadi salah satu refleksi untuk terus bersinergi dengan potensi SAR lainnya untuk berkontribusi lebih baik kepada masyarakat. Saudaraku, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Didi Hamzar Ensos MM selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas untuk berbincang seputar refleksi 50 tahun Basarnas, dan selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Fiana sama Mbak Isna ya. Iya, selamat pagi Pak Didi. Bapak, ya. Bagaimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah sehat dan tetap siaga. Betul sekali, tetap siaga dan tetap semangat nih Bapak ya. Iya. Baik. Saat ini posisi berada di mana, Bapak? Saya ada di Jakarta, di Kemayoran. Ini memang sekarang Basarnas kan lagi dalam proses rangkaian untuk memperingati ulang tahunnya ke-50 untuk Basarnas. Jadi kita standby untuk agar semua kegiatan bisa berjalan sesuai rencana. Oh, baik. Jadi memang ada kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati 50 tahun Basarnas ini ya, Bapak ya? Banyak rangkaian kegiatan yang memang kita semangati ya dalam rangka untuk pengabdian Basarnas selama 50 tahun, baik kegiatan internal maupun eksternal. Ini memang kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan pengabdian kita, tugas-tugas kita ini, dan tadi bagaimana momen 50 tahun ini bisa membuat Basarnas lebih berkontribusi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, baik Pak Didi, sudah hampir 50 tahun Basarnas bersinergi bersama potensi SAR dan relawan se-Indonesia bahkan sampai dunia. Nah, apa yang akan disampaikan kepada seluruh pendengar agar kerjasama semakin baik dan menjadi berkualitas ini Bapak? Itu atas nama tugas ya, atas nama organisasi, saya dipercayakan oleh Kepala Basarnas untuk menyampaikan bahwa Basarnas masih ke usia yang ke-50 tahun. Yang pertama kita mengucapkan apresiasi dan menghargai setinggi-tingginya kepada seluruh potensi SAR, baik itu dari masyarakat, dari TNI Polri, dari pemerintah daerah, dari kalangan media, dari semua potensi SAR yang selama ini bersama-sama dengan kami untuk bagaimana bisa memberikan satu pelayanan SAR yang cepat dan untuk bisa menyelamatkan. Itu kita sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan kita nggak pernah berdoa dan berharap ya, tapi namanya musibah kan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Momen 50 tahun ini ya sekarang kita prihatin dalam situasi COVID, tapi ternyata COVID tidak juga bisa menghentikan frekuensi jadi kecelakaan yang ada di seluruh wilayah kita ini. Demikian. Baik. Nah, berbicara terkait dengan SAR ya, tentu tidak kalah penting adalah proses untuk menguasai skill di medan air, udara, hutan, dan lain-lain ya Bapak ya. Nah, ini apa semangat yang ingin ditularkan kepada tunas-tunas SAR yang saat ini masih remaja ya, jika suatu saat mereka akan terjun di bidang ini Bapak? Berdasarkan data dari operasi SAR selama ini, karena Indonesia ini memang ada negara kepulauan, hampir 2/3 kita itu ada perairan. Banyak sekali kecelakaan kita itu terjadi di daerah perairan, baik itu di laut, di sungai, di kali, di sumur. Itu hampir bisa dibilang 80-50% itu kecelakaan dan musibah terjadi di Indonesia itu ada medianya adalah air. Jadi tentulah kita berharap mesti ada satu upaya sinergi dan kolaborasi di aspek hilir preventif ya, untuk bagaimana kita melakukan pendidikan perilaku safety usia dini sejak anak-anak dari TK sampai SD. Bagaimana cara supaya bagaimana seluruh tamatan SD itu
bisa berenang semuanya, kalau perlu ada sertifikat berenang ya, supaya apa tadi? Kemampuan berenang ini bisa adaptasi dengan tingkat ancaman kalau kita lagi di daerah perairan. Sekarang kan kita seperti ini. Nah, kalau untuk kita di Basarnas, kita sudah punya program namanya SAR Go to School ya. Nah ini yang terus kita kembangkan ya. Dan tentu butuh banyak kolaborasi ya. Tentu energi yang mesti kita keluarkan bersama-sama ya. Di saat kita siaga, saat kita operasi, upaya preventif ini juga melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan-kegiatan sosialisasi SAR itu terus kita dorong. Mbak Isna sama Mbak Piana kemarin salah satu rangkaian khutbah kan kita memang melakukan yang langsung dibuka oleh Bapak Jokowi sendiri. Di sini Pak Jokowi memberikan satu penegasan bahwa Basarnas sebagai satu kementerian lembaga ya itu diharapkan untuk meningkatkan inovasi melalui kemampuan teknologi dalam proses kerja pencarian dan pertolongan, itu satu. Yang kedua, peningkatan SDM baik yang organik di Basarnas maupun SDM yang selama ini di luar Basarnas, dari relawan, ya, dari masyarakat, dari kalangan hobi, dari kementerian lembaga, itu SDM itu di tingkat kemampuan. Yang ketiga adalah kemampuan sinergi dan kolaborasi. Yang terakhir penekanan beliau kalau nggak salah itu untuk meningkatkan upaya-upaya preventif dan mitigasi. Kalau di Basarnas, di pencarian pertolongan, kita ada istilah SAR preventif. Nah, SAR preventif ini dalam bentuk kampanye di hilir sana. Ayolah kita semua, ya kita kan sadar, data juga ada menunjukkan air ini kelihatan baik-baik saja, tapi data menunjukkan banyak sekali korban dalam aspek kecelakaan di SAR ini. Itu media kalau saya bilang killing field-nya itu di air. Orang tenggelam, terseret arus, ya, jatuh, kapal tenggelam, pesawat jatuhnya di air juga. Artinya media air ini memang merupakan satu kelihatan baik-baik saja ya, tapi di tengah orang lagi senang-senang di pantai, bergembira ria, saat seperti itu ada momen orang lupa, airnya nggak pakai, saking senangnya nggak pakai pelampung, ya kan. Berenang dianggap sebagai kemampuan untuk bisa survive. Berenang itu dalam pendekatan kita itu adalah kemampuan terakhir, setelah nggak ada pelampung, nggak ada apa-apa, barulah kita berenang. Itu kan pada durasi terbatas untuk ini. Jadi artinya Basarnas ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, kita memang sudah punya teknologi ya. Karena untuk bisa melakukan satu bantuan SAR dengan respon time ya, cepat tanggap untuk bantuan seperti itu, kita harus bisa hadir pada golden time orang pada situasi darurat. Nah ini kecepatan-kecepatannya kita butuh teknologi, dan kita sudah punya teknologi yang namanya deteksi dini ya. Basarnas punya satu-satunya perangkat untuk mendeteksi satu SARPES atau distress alert untuk kecelakaan kapal dan pesawat. Jadi kalau ada kapal ya, dengan catatan kapal itu telah meregistrasikan sarana komunikasi untuk deteksi dini namanya IPEP kalau kapal, kalau di pesawat namanya ILT ya. Nah kalau perorangan namanya PLB. Ini perangkat-perangkat yang memang sudah direkomendasikan oleh IMO dan Aviation Internasional untuk wajib dilengkapi untuk kelaikan kapal maupun kelaikan terbang pesawat. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kelaikan terlayarnya saudara-saudara kita nelayan dan apa-apa ini ya? Banyak hal yang mesti kita bahas. Demikian Mbak. Oh, saya kalau ngomong soal tugas nih kan udah 50 tahun udah. Iya, banyak sekali. Bisa tidak sampai habis. Iya, Bapak. Tadi dijelaskan ada program dari SAR, salah satunya adalah SAR Go to School ini. Ini bisa dijelaskan Bapak, ini sudah berjalan di wilayah mana saja dan mulai usia berapa ini? Untuk kegiatan SAR Go to School ini sudah dilaksanakan oleh Basarnas itu dalam kurun hampir 15 tahun terakhir ini, Mbak. Itu dilaksanakan oleh seluruh kantor SAR yang ada di Indonesia. Kita ada 44 kantor SAR ya. Dan sekian ada kurang lebih 87 pos SAR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, setiap tahun secara terbatas kita ada program-program ini ya.
Tapi begitu ada kantor SAR yang mungkin dia di satu provinsi tapi dia punya sampai 12 kabupaten. Paling paketnya hanya bisa 1 atau 2 kabupaten, yang lain nganggur. Kalau diputar setahun sekali, tiap kabupaten ketemunya udah sampai sempat taman SD itu anak-anak baru dapat tuh. Nah ini, tapi program-program ini ya kami yakinin sangat bisa untuk ini ya, untuk melakukan satu upaya awal ya untuk melakukan satu yang namanya edukasi safety usia dini. Iya, betul. Baik Bapak, mengenai syarat khusus untuk bisa menjadi anggota potensi SAR ini, apakah untuk syarat khususnya ini apa saja ini Bapak? Secara aturan Mbak ya, karena SAR ini kan terkait dengan prosedur. Kita mau nolong di Indonesia ini, yang mau nolong banyak, tapi kesiapan untuk melakukan pertolongan ini yang mesti kita uji benar, jangan sampai nanti maunya nolong malah jadi yang dicari gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat untuk kualifikasi ya, tentu kita butuh potensi SAR atau satu sumber daya yang mampu membantu kita untuk kecelakaan kapal. Orang yang bagaimana, peralatan yang bagaimana gitu kan. Orang atau kemampuan yang bisa membantu kita untuk kecelakaan pesawat. Orang yang bisa membantu kita untuk pada bencana bersama-sama dengan kita. Orang yang juga bisa dengan sama-sama kita untuk membantu kita pada situasi untuk kondisi yang membahayakan manusia. Dan satu lagi, orang atau kemampuan SAR yang bisa membantu kita untuk dengan penanganan khusus. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kalau kita ngomong itu, kalau sekarang kita contoh untuk sumber daya manusia, tentu kalau di air dia harus punya kemampuan berenang, secara skill dia harus punya kemampuan yang namanya water rescue. Ya, kalau memang itu open water dia harus punya kemampuan water rescue ya, dan dia harus punya kemampuan underwater untuk penyelaman yang tersertifikasi dan teruji ya secara berkala. Jadi karena pada saat melakukan pencarian pertolongan, doktrin kita tuh safety first untuk yang nolong, baru safety first yang akan ditolong. Maksudnya apa? Jangan sampai yang mau menolong ini malah menambah jumlah korban yang akan ditolong, seperti itu. Betul sekali. Baik, apakah ada syarat dari usia mungkin Bapak, atau mungkin ada jenjang pemula sampai ahli begitu? Kalau di Basarnas ya, karena kita adalah ASN, tentu ada requirement secara administrasi, secara teknis maupun secara profesi yang memang sudah ada kriterianya. Saya contohkan tadi, kalau untuk usia, kita untuk di lapangan tuh kita akan lihat sampai usia 35 tahun. Kita anggap seorang rescuer maksudnya umur 19 tahun sampai umur 35 tahun ini usia dia sebagai petugas di lapangan, frontliner kita. Nanti dilihat nih, sampai umur 35 ke 40 dia akan masuk kepada mungkin sebagai rescuer madya yang lebih berfungsi sebagai danru ya. Sehingga memang secara kebugaran umur dari 18 sampai ke 40 inilah rentang secara fisik yang tentu dengan pemenuhan kemampuan teknis yang terstandar ya, yang tersertifikasi dan secara berkala itu terus dijaga kemampuannya. Jadi kemampuan berenang. Kalau kita petugas anak-anak kita ini kan rescuer kita, mereka sudah punya kualifikasi untuk water rescue. Kalau di hutan jungle rescue, water rescue, high angle rescue, untuk itu kegiatan-kegiatan yang memang oleh Basarnas terus diintensifkan kita lakukan. Dan tadi peralatan-peralatan kita juga sekarang oleh Kepala Basarnas ya, yang terakhir ini Pak Henry ya, kita memang diharuskan untuk betul-betul adaptasi dengan perkembangan petugas dengan teknologi yang tepat guna ya. Jadi sekarang ada kemampuan fisik ya, dengan doktrin yang kuat dan teknologi yang tepat. Ini yang kita jadikan satu peningkatan standar bagaimana Basarnas di usia yang ke-50 tahun itu bisa betul-betul berkontribusi sesuai tugasnya, dan secara bersama-sama SDM kita ini juga mesti kita perkuat. Karena Mbak Pia, kita ini di Indonesia nggak sampai 4.000 pegawai Basarnas sih. Orang masyarakat Indonesia itu kan hampir 270 juta kalau nggak salah. Nah, orang Basarnas hanya kurang lebih nggak sampai 4.000, 3.900 atau kurang lebih 4.000 orang. Saya agak lupa, tapi kurang lebih tidak melebihi 4.000 orang. Jadi kalau kita bandingkan untuk
perbandingan satu orang pegawai Basarnas itu harus beberapa juta orang kalau kita nengok rasio dari keseimbangan tugas ya. Belum lagi wilayah kita luas demikian ini. Satu-satunya cara ya yang paling benar adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh kemampuan yang punya kemampuan potensi besar yang memang selama ini udah selalu membantu kita ya, seperti bapak-bapak dari TNI, polisi, dari kementerian lembaga, dari Pemda, dan yang paling setia dari masyarakat. Masyarakat ini minimal kalau dia bisa memberikan pelaporan pada kesempatan pertama itu sudah sangat membantu kita untuk bisa segera memberangkatkan tim ke lokasi. Saya lupa Mbak, nanti jangan lupa kalau ada situasi emergensi kepada pemeriksa yang mendengarkan ini dari Persada ya, mohon kita diinfokan ke emergency call Basarnas 115 ya. Nah, hanya 3 nomor itu, dan kalau memang ada waktu main-mainlah ke kantor SAR di wilayah masing-masing, karena kita kan siaga 24 jam, jadi mungkin itu bisa interaksi ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kantor SAR bisa secara wajar dan dekat dipahami oleh masyarakat. Saya rasa seperti itu. Baik. Jadi kalau dari jumlah potensi SAR-nya itu kurang lebih 4.000-an ya Bapak ya. Nah, itu untuk organik Basarnas. Organik Basarnas. Kalau di luar Basarnas itu kita banyak dari potensi, udah setiap tahun kita itu melatih 5.000 relawan ya, untuk kita kasih untuk pengetahuan tentang bagaimana melakukan teknik-teknik pertolongan awal, bagaimana melakukan kemampuan survive. Ya artinya kita kan tidak akan, bukan berarti kita menyerahkan tugas kita, tapi kita membangun satu kemampuan yang bisa membantu tugas-tugas kita di lapangan seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk potensi mitra Basarnas ini sendiri berapa banyak Bapak yang ada di Indonesia? Kalau dari data yang kita kumpulkan ya, karena tiap tahun kita melakukan satu target untuk latihan tukang 5.000 potensi ya. Nah, sejak 2 tahun terakhir ini ya, potensi terdata sampai kita sekarang itu udah mendekati hampir di atas 5.000-an orang, Mbak. Nah ini kita udah punya target, tapi begitu ada situasi COVID ya, mau nggak mau kita mengurangi target, karena kita melakukan satu latihan yang sifatnya mengumpulkan orang secara massal pada satu kegiatan seperti ini. Tapi kita lebih mengurangi kuota dari latihan itu ya, sehingga sementara kita punya kurang lebih hampir 5.000-an ya di luar Basarnas secara yang kita latih, tapi di luar itu ya. Baik. TNI, Polri, seluruh anggota TNI, Polri, Polisi, Pemda itu semuanya siap, karena memang kita nggak hanya sekedar latihan, kita juga melakukan koordinasi, diseminasi ya, dan tentu sudah mengklasifikasikan seperti sampai mana sih potensi yang bisa membantu kita per wilayah, untuk kalau ada apa-apa per wilayah itu ada kemampuan yang secara kolaborasi bersama-sama dengan kantor setempat melakukan bantuan seperti itu. Baik. Kemudian Bapak ini SAR ini kan memang ditugaskan untuk aksi pertolongan ya Bapak ya. Apakah bisa sewaktu-waktu jika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan seperti penemuan ular besar, kemudian sarang tawon Vespa afinis misalkan. Nah ini warga bisa menghubungi SAR terdekat begitu Bapak? Nah ini saya kembalikan ya, kita itu bisa kita kategorikan untuk kondisi yang membahayakan manusia. Jadi kalau SAR ini kan terkait kalau memang ada ancaman terhadap jiwa. Ya kalau memang sudah, dan terus terang kita juga belum dilatih nih Mbak bagaimana caranya mengusir tawon. Malah mungkin yang jagoan mengusir tawon itu yang biasanya cari madu sama tawon. Jadi kita pun kalau memang ada situasi itu kita akan cari di mana nih warga masyarakat yang memang familiar bagaimana nih yang jadi pawang tawon nih, karena kurikulum kita belum sana. Tapi secara koordinasi, komunikasi, ya contoh ada kejadian ditangkap buaya gitu kan. Nah kita ini kan kalau ditangkap buaya ini kebetulan kita memang belum ada skill rescue kita untuk buaya gitu ya. mengatai buaya. Paling kalau kita sudah tahu, kita petakan kalau memang di situ sudah ada buaya, jangan main di situ, jangan mandi di situ, kali itu preventif. Karena seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada kejadian seperti itu, kami akan koordinasi dengan masyarakat di bantaran sungai. Mana nih memang pasti ada masyarakat yang memang sehari-hari dia menjadi pawang buaya. Nah mereka ini yang kita minta mohon bantuannya bersama untuk bagaimana nih ya,
kita nggak akan langsung main terjun aja Mbak. Ya, kan artinya kita tuh sebetulnya kalau dari situ kita tuh bukan risk taker, kita tuh bukan pengambil risiko. Tugas kita itu membantu untuk meminimalkan risiko orang yang kita tolong dan meminimalkan risiko penolongnya ya. Makanya seluruh informasi tentang kejadian, detail siapa, lokasi, berdasarkan kondisi cuaca, semua merupakan bagian dari perencanaan SAR, sehingga nanti pada saat petugas kita ke lokasi ya, itu mereka sudah membuat satu planning SAR yang terbaik pada kondisi yang itu ya, yang akan terus dievaluasi. Jadi petugas Basarnas bukan Superman Mbak ya. Artinya kita itu jangan wah kalau Basarnas pasti urusan beres, nggak kayak gitu. Artinya tadi kita tetap pakai pendekatan teknologi, pakai pendekatan adaptasi kewilayahan. Malah kita juga tidak mengabaikan tentang situasi kalau kebijakan setempat atau local wisdom itu juga kita perhatikan ya. Iya, betul. Supaya tadi sehebat-hebatnya kita manusia ya, kita berhadapan dengan alam ya, kita jangan jadi sombong, dan kita memang harus bisa bersama-sama ya, terutama dengan masyarakat ya, untuk memberikan yang terbaik untuk pada situasi darurat secara bersama-sama. Itu yang paling penting. Iya, betul sekali Bapak. Baik Pak Didi, menurut Bapak nih, potensi SAR di Indonesia ini secara kuantitas masih kurang atau sudah cukup ini Bapak? Kalau kita lihat dari rasio, kita kurang 4.000-an di dalam 5.000 atau anggap 10.000-an di luar ya. Kita anggap, sekarang kita hitung lebih aja, kita punya 20.000 orang yang mesti kita urus daerah seluas NKRI ini. Terbang aja bisa sampai 8 jam penerbangan dari mulai Aceh ke sana, ke Merauke itu terbang bisa 8 jam Pak. Itu udah bisa pergi ke benua lain tuh. Jadi kalau misalnya orang Aceh mau membantu ke sana, 8 jam tuh orang yang lagi berenang tuh udah kemana-mana itu ya. Artinya masih perlu disatukan satu transformasi ya, tentang bagaimana pelayanan SAR ini seperti disampaikan Pak Jokowi, ditingkatkan dengan kemampuan kita melakukan inovasi dan teknologi. Artinya bagaimana sih satu petugas SAR itu rasanya bisa jadi 100 orang. Karena apa? Selain dia skillful, profesional, dan dia menguasai IT gitu kan. Sehingga kemudahan pelaporan, kemudahan dari sistem perencanaan, kemudahan dari sistem logistik, ya, kemudahan untuk pengerahan dan pengendalian berbasis IT ini yang diyakini bisa meningkatkan kecepatan tanggap tim SAR untuk memberikan bantuan di tempat-tempat kecelakaan. Jadi kita butuh, karena Basarnas dalam kondisi 4.000 ke dalam, kita ini posturnya sebetulnya kita tuh sangat kurus kering Mbak. Proporsi kita minimal dengan beban kerja kita nih, minimal Basarnas itu diperkuat kurang lebih 10 orang personil ya. Karena sekarang tidak semua kantor itu berada di kabupaten. Karena personil kantor SAR di paling banyak 100 sampai 150 orang, malah ada yang baru 50 orang. Ada pos SAR yang isinya 5 orang atau 2 orang. Nah, selama ini keterbatasan jumlah ini dikoordinasikan secara baik ya, dan kita banyak penda-penda yang sudah secara koordinasi memberikan bantuan personil, peralatan kepada Basarnas ya. Karena mereka paham ya, tempat dia banyak ada kerawanan tentang aspek bencana, nah mereka butuh satu kesiapsiagaan dan kemampuan konkret dari bantuan SAR yang di wilayah tugas Pemda masing-masing. Seperti itu Mbak. Jadi kita butuh memang tentu ini kita sesuaikan dengan kemampuan pemerintah ya. Karena pemerintah sudah jelas disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ya, di pembukaan Rakernas itu Basarnas diwanti-wanti untuk meningkatkan inovasi berbasis teknologi. Ini relate dengan semangatnya sistem pemerintah berbasis ekonomi, IT ya, sistem pemerintah berbasis elektronik ini ya, tujuannya adalah smart government berbasis IT. Karena kita orang pemerintah, artinya sekarang Basarnas dibantu dengan potensi SAR, kita memang harus jadi smart SAR untuk berbasis IT untuk bisa memberikan bantuan dan menyelamatkan orang-orang yang dalam situasi darurat. Seperti itu semangatnya. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya ya. Kemudian apakah ada pesan terakhir ini untuk pendengar ya? Karena saat ini juga disiarkan oleh 10 radio jaringan Bapak. Silahkan Pak Didi. Saya pertama yang saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepada Radio Persada nih ya.
Persada juga Mbak Pia ya, hari ini kita memberikan perhatian tentang momen pengabdian 50 tahun Basarnas Emas ya. Secara khusus kita sampaikan terima kasih, dan kepada pemirsa Radio Persada ya, kita selalu kan orang-orang tua tuh selalu ngomongnya begini, di mana bumi dipijak di situ langit ditunjuk. Nah, guyonnya di mana bumi dipijak di situ bayar pajak, kan seperti itu. Nah, artinya sadarilah bahwa kita tahu bahwa kecelakaan dan bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Ini nggak nakut-nakutin ya. Nah, untuk itu kita harus belajar adaptasi dengan semua tingkat kerawanan di masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Sehingga kalau itu terjadi, kita bisa melakukan satu kemampuan untuk survive. Dan terima kasih, sekali lagi saya sampaikan seperti depan tadi, atas semua bantuan, perhatian, dan motivasi dari seluruh masyarakat ya, terutama dari potensi SAR yang selama ini bersama-sama kita yang setia ya masyarakat itu sendiri, para relawan, dari pemerintah daerah, dari TNI Polri yang memang tergabung dalam satu tim SAR gabungan di lapangan ya. Pada momen pagi ini Basarnas mengucap terima kasih. Yang hebat itu bukan Basarnas ya, tapi nilai-nilai tugas kemanusiaan ini yang menyangkut, yang perlu kita tingkatkan ya. Basarnas sebagai representasi dari pemerintah dan negara wajib hadir untuk memberikan bantuan SAR dengan semangat untuk menyelamatkan. Semua tergantung dari kita semua ya. Artinya Basarnas tentu karena tugas pokok ya, kita tetap dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan. Nah, tapi kepada masyarakat ya, kami juga mengharapkan kita belajar untuk bisa meminimalkan risiko dalam setiap kegiatan ya, di jalan raya ya, di sungai, di rumah. Kita pahami ya tentang apa sih yang mesti kita lakukan pada situasi pertama kalau ada gempa, ada kebakaran di jalan. Jangan mau pergi ke pantai kalau nggak pakai pelampung untuk jaga-jaga. Jangan pernah mau naik kapal yang kita tahu kapalnya udah over penumpang ya, jangan. Pastikan keselamatan itu pertama dari belajarnya kita terhadap semua risiko ancaman yang ada. Banyak sih yang bisa kita lakukan, tapi saya benar-benar merasakan bahwa tugas-tugas kami ini ya butuh satu komitmen dan integritas setiap insan SAR untuk betul-betul memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan sesama. Saya itu. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak ya sudah berbagi informasi ya, tentunya juga untuk kami dan untuk masyarakat juga yang sudah mendengarkan. Baik Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga sehat selalu dan semoga bisa berjalan lancar untuk kegiatannya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam quick response SAR dari Basarnas ya. Siap Bapak. Kabar pekan ini. Iya, demikian tadi ya kabar pekan ini bersama Bapak Didi Hamzar SOSMM selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas terkait refleksi 50 tahun Basarnas sinergi untuk negeri. Dan pendengar tetaplah Anda bersama dengan kami. Kabar Persada akhir pekan akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini.